Kenapa UT? Karena pertama UT negeri. Kedua, UT biayanya terjangkau. Ya, di satu SKS di UT itu ada yang 36.000. Luar biasa. Tidak perlu meninggalkan domisili masing-masing. Betul. Status ijazahnya sama dengan perguruan tinggi lain. Kami memiliki 2 orang mahasiswa aktif di Pulau Miangas. Pulau Miangas itu pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina. Jauh, susah sekali dijangkau. Susah sekali. Seperti itu ya Pak? Di sana tidak ada perguruan tinggi fisik, tetapi UT hadir di sana. Program studi ilmu hukum di UT itu ada namanya praktek pengalaman beracara yang menuntut mahasiswa itu datang ke pengadilan, melihat seperti apa proses pengadilan. Nah, sekarang kita mulai menawarkannya melalui Metaverse. Tribuners, kembali lagi di Tribun Corner, kali ini bersama saya Samira Begum. Membahas sejarah mengenai sektor pendidikan di Indonesia tentunya tidak lepas dari hadirnya Universitas Terbuka atau UT. Saat diresmikan di tahun 1984 lalu, UT hadir untuk menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan di Indonesia pada masa itu, dengan mengusung sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dan sekarang, seiring berkembangnya dunia pendidikan di tanah air, Universitas Terbuka terus berkembang menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan ragam torehan prestasi, baik nasional maupun internasional. Kita akan membahas bagaimana perjalanan dan kiprah gemilang Universitas Terbuka di dunia pendidikan bersama Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Bisnis Universitas Terbuka, Bapak Rahmat Budiman, M.Hum PhD. Selamat datang di Tribun, Bapak. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sehat selalu seperti itu ya. Sehat, semangat. Sehat dan luar semangat. biasa. Dan luar biasa, keren. Ini semangat ya, namanya Wakil Rektor. Dan sekarang kita mau bahas lebih dalam tentang UT nih Pak. Baik. Boleh kita mulai dari ceritain sejarahnya dulu. Katanya infonya nih, dulu itu sempat diusung ide dari Bapak Presiden Soeharto. Seperti itu, apakah benar Pak? Dan boleh diceritain sejarah berdirinya UT pada saat itu. Baik, terima kasih Mbak Samira, Tribuners. Jadi Universitas Terbuka itu lahir tanggal 4 September 1984. Jadi sekarang sudah genap 40 tahun. Jadi mengapa Universitas Terbuka itu didirikan oleh Presiden RI pada saat itu, Presiden Soeharto? Karena pada saat itu di Indonesia baru ada 44 perguruan tinggi negeri. Jadi 44 perguruan tinggi negeri. Kita tahu bahwa kalau perguruan tinggi negeri tatap muka itu kan ada kuota. Kalau mau masuk program studi psikologi kan ada kuota. Misalnya 40, 30, termasuk dengan program studi lainnya. Nah, pada saat yang bersamaan di Indonesia itu setiap tahun lulusan SMA, SMK dan sederajat itu sangat tinggi. Tidak mungkin lulusan itu, semua itu bisa masuk tertampung di perguruan tinggi negeri. Ya, yang ada 44 itu. Karena sekali lagi ada keterbatasan tempat, karena di perguruan tinggi saat itu kan harus ada rasio antara dosen dan mahasiswa. Jadi pemerintah mengatakan bahwa tidak mungkin kita menampung semua. Kalau kita pemerintah dalam hal ini membangun perguruan tinggi negeri baru, maka waktunya akan lama. Belum infrastrukturnya, kemudian dosen sebagainya lah, akan sangat lama. Maka dari itu pemerintah berkaca dari pengalaman suksesnya perguruan tinggi jarak jauh di Inggris, yaitu OU UK, maka pemerintah mendirikan Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri ke-45 yang memungkinkan semua warga bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri yang tidak mampu masuk ke perguruan tinggi tatap muka karena berbagai alasan. Misalnya memang mereka tidak diterima
Di perguruan tinggi tatap muka, entry behavior-nya misalnya tidak mencukupi, atau misalnya kekurangan biaya, atau misalnya terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Kan pada saat itu tahun 84, sebagian besar perguruan tinggi negeri itu berlokasi di Jawa. Kalau misalnya ada warga masyarakat yang ada di Pulau Miangas gitu misalnya ya, kalau mau mereka ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, mereka harus ke Samratulangi di Manado, itu yang paling dekat gitu, dan itu biayanya mahal. Maka pemerintah itu mencari cara bagaimana caranya supaya menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Maka saat itu didirikanlah Universitas Terbuka yang tidak tidak menerapkan sistem tes masuk. Jadi semua warga bangsa yang memiliki ijazah SMA itu bisa kuliah di perguruan tinggi melalui Universitas Terbuka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah menyadari bahwa pendidikan yang baik itu dihasilkan oleh guru-guru yang juga baik. Nah, pada saat itu tahun 80-an hampir semua guru-guru SD itu kan lulusan SPG. Mereka tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan pemerintah. Nah, kalau seandainya guru-guru itu dikuliahkan oleh pemerintah ke perguruan tinggi tatap muka, nanti berapa banyak ya subsidi dari pemerintah. Kemudian yang paling menjadi perhatian adalah siapa yang akan mengajar di kelas-kelas kalau gurunya harus kuliah di tatap muka. Nah gitu, maka hadirlah Universitas Terbuka. Kemudian yang terakhir, pemerintah menyadari betul bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya pada saat yang bersama mereka harus bekerja. Ya, misalnya ada yang sebagai penyiar TV, ada yang bekerja di kantor misalnya. Mereka ingin naik ke jabatan karena untuk penyesuaian mereka harus memiliki sarjana, gelar sarjana gitu. Kalau mereka kuliah di tatap muka kan tidak mungkin karena mereka harus bekerja. Maka hadirlah Universitas Terbuka sebagai upaya pemerintah saat itu memberikan akses bagi seluruh warga bangsa tanpa terkecuali. Ya, mereka dengan persyaratan mereka memiliki ijazah SLTA tanpa ada batasan tahun kelulusan. Karena mandat itu, maka pemerintah mewajibkan UT untuk menerapkan pendidikan sepanjang hayat. Karena ada yang bekerja dan lain sebagainya. Artinya adalah tidak ada batasan penyelesaian studi. S1 itu kan dirancang 8 semester. Ya, 4 tahun. Tetapi kalau misalnya yang bekerja itu kan tidak barangkali susah mengatur waktunya, boleh saja lebih dari 8 semester, 10 semester. Maka di UT itu dengan quote unquote itu tidak ada drop out. Yang ketiga, pemerintah memandatkan kepada UT itu karena untuk semua tidak boleh mahal. Gitu Mbak. Luar biasa sekali, benar-benar memfasilitasi dengan masyarakat dengan kesibukan yang berbeda-beda gitu. Pokoknya semuanya bisa belajar dan bisa punya gelar gitu ya Pak. Nah, Universitas Terbuka ini kan dikenal dengan sistem pendidikan PJJ gitu ya, jarak jauh. Tapi bagaimana UT bisa memastikan pendidikan tetap terjaga dengan sistem ini Pak? Ya, jadi di awal pendirian itu kiblat kami ya, benchmark itu adalah ke OUUK seperti saya sebutkan tadi. Jadi kami menerapkan jaminan kualitas ya untuk semua lini layanan yang kita berikan. Contoh misalnya untuk pengembangan bahan ajar, kita memiliki jaminan kualitas, bahkan kita punya unitnya yang mengontrol bagaimana kita merancang RMK, ya rancangan mata kuliah. Bagaimana kita merekrut penulis bahan ajar, bagaimana bahan ajar itu kita kontrol kualitasnya. Dan itu kita terapkan di semua lini. Dengan catatan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada prosedur kerjanya. Dan itu kita harus
betul-betul sesuai supaya luarannya sesuai dengan yang kita harapkan. Apabila katakanlah karena perkembangan teknologi ada prosedur-prosedur yang tidak lagi cocok, maka kita bisa melakukan perubahan supaya sesuai dengan tuntutan zamannya. Jadi kita memiliki untuk menjamin kualitas itu kita punya internal quality system, kita juga mengundang external quality auditors, misalnya dari BAN PT, dari ISO, bahkan dari internasional. Baik, sekarang boleh diceritakan kalau inovasi yang UT sudah galakan sekarang tuh apa sih Pak dengan teknologi yang makin canggih seperti itu? Baik, di dunia pendidikan jarak jauh, seorang pakar mengatakan bahwa development design learning itu berbanding lurus dengan developmentnya ICT. Ya, nah universitas terbuka juga menyadari betul di bawah tahun 2000. Ya, tahun 84 sampai 2000 kita masih memanfaatkan cara-cara tradisional. Ya, karena pada saat itu memang teknologinya tidak ada. Maka sekarang dengan kemajuan teknologi, devices semakin murah, akses internet semakin mudah juga. Maka kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Inovasi yang kita lakukan salah satunya selain kita memberikan bahan ajar cetak, mahasiswa itu ketika mereka meregistrasi mata kuliah, katakanlah mereka meregistrasi 5 mata kuliah. Salah satunya adalah pengantar ilmu ekonomi. Maka mahasiswa itu dapat akses untuk mendownload bahan ajar digital. Bahan ajar digital mereka bisa download ke dalam 3 devices, kalau lebih dari itu tidak bisa. Hanya 3 devices. Untuk saudara-saudara kita yang tunanetra, itu kita siapkan fasilitas di mana mereka juga bisa mempelajari bahan ajar itu. Kemudian tutorial online kita berikan, tutorial tatap muka, tutorial webinar juga kita berikan, memanfaatkan teknologi. Ujian sekarang kita galakan ujian berbasis online. Jadi ujiannya kita mahasiswa itu bisa ujian tatap muka itu sebagai mandatory, tapi kalau mahasiswa itu mau milih online juga boleh. Mahasiswa bisa datang ke tempat-tempat yang kita tunjuk untuk tempat ujian. Nah di situ ada misalnya di satu ruangan ada 20 devices komputer, ujiannya ada 20 orang, kemudian ada proktor, ada pengawas. Pengawas berdiri di situ yang mencatat. Inovasi yang berikutnya adalah masih sama di situ di ruang ujian, pengawasnya tidak ada di ruangan. Yang mengawas adalah CCTV. Pengawasnya di mana-mana, masih manusia juga. Jadi kalau ada misalnya kecurangan, nanti ada speaker yang mengatakan misalnya meja nomor 1 tolong kembali ke tempat duduk. Gitu. Tetap dimonitor seperti tetap itu. Dimonitor. Nah, namanya semi online proctoring. Yang ketiga yang kita kembangkan 1 tahun belakangan ini adalah automated online proctoring. Automated online proctoring di mana kita memanfaatkan artificial intelligence untuk menjadi pengawasnya. Jadi mahasiswa itu dapat ujian di rumah masing-masing, di kantor masing-masing sepanjang tidak ada gangguan, tidak ada lalu lalang manusia, tidak ada suara. Jadi mereka ujian di tempat, katakanlah di meja belajarnya, kemudian komputernya harus ada spesifikasi tertentu. Sebelum memulai masuk ke aplikasi ada face recognition. Kalau face recognition-nya cocok, ke langkah berikutnya mahasiswa harus memutarkan kameranya 360 derajat untuk memastikan tidak ada orang. Kemudian mahasiswa tersebut melakukan ujian tanpa ada yang mengontrol. Semua direkam oleh sistem. Nah nanti apabila mahasiswanya katakanlah melirik ke sebelah kiri beberapa kali, nanti akan ada notifikasi. Kemudian apabila mahasiswanya tiba-tiba meninggalkan, kan misalnya nggak ada yang mengawasi, saya mau ke belakang dulu gitu. Maka secara otomatis sistem akan menutup aplikasi. Dan karena kita punya sistem jaminan kualitas itu, rekamannya akan kita simpan selama 2 tahun.
Jadi kalau ke mahasiswanya komplain misalnya kok saya misalnya ujian belum selesai kok kenapa sistemnya ditutup? Ternyata ada 2 atau 3 kali Sudah pelanggaran. ada buktinya seperti Ada itu. buktinya begitu. Baik, kalau Pak Rahmat sendiri nih Pak, bagaimana melihat peran UT dalam pendidikan tinggi di Indonesia nih setelah sekian tahun dari tahun 84 seperti itu? Ya, saya kira peran UT ini sangat sentral membantu pemerintah pertama satu meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Jadi di Asia Tenggara lah katakan, Indonesia termasuk negara yang angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi itu rendah. Beberapa mengatakan 35, ada juga mengatakan 40%. Berarti ada sekitar 40%, ada 60% lagi siswa-siswa SMA SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah dengan hadirnya UT, maka warga masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok atau bahkan berada di luar negeri, tetapi mereka ingin ingin kuliah, tidak perlu meninggalkan tempat. Sebagai contoh, saat ini sebelum lama ini saya melihat data, kami memiliki 2 orang mahasiswa aktif di Pulau Miangas. Pulau Miangas itu pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina. Jauh, susah sekali dijangkau seperti itu ya Pak? Di sana tidak ada perguruan tinggi fisik, tetapi UT hadir di sana. Kalau tidak ada universitas terbuka, siapa yang akan memberikan layanan perguruan tinggi negeri kepada masyarakat yang ada di Pulau Miangas? Kita punya 2 mahasiswa di sana, punya 3 alumni di Miangas. Jadi buat Tribuners yang barangkali melihat tayangan ini dan tinggal di Miangas, salam hormat dari kami dari Universitas Terbuka. Jangan ragu buat daftar ya, ajak semua tetangganya, jangan ragu karena ini udah dimudahkan sekali gitu buat dapat gelar sarjana seperti itu. Dan Pak Rahmat, kita banyak dapat info kalau Pak Rahmat ini adalah sosok yang visioner dan juga dekat dengan semua pelayanan mahasiswa seperti itu ya Pak. Ini saya juga jadi ada sedikit pertanyaan yang relevan dengan ini. Bagaimana Pak Rahmat melihat visi besar UT ke depannya, 5-10 tahun ke depannya seperti apa sih Pak? Ya, bayangan kami bahwa harapan kami ada mandat dari pemerintah yang harus kita upayakan. Harapannya dengan hadirnya UT, angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu dapat sampai dengan 60% dengan hadirnya UT. Dengan catatan bahwa semakin banyak warga bangsa Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi negeri berkualitas di universitas terbuka, tidak ada lagi alasan tidak kuliah karena biayanya mahal, tidak ada alasan kuliah harus kos, tidak ada alasan kuliah harus meninggalkan domisili mereka. UT hadir untuk menjawab itu. Jadi semua warga bangsa harus memiliki visi besar menyambut generasi emas 2045 dan disiapkan dari sekarang dengan kuliah di perguruan tinggi jarak jauh terkemuka yaitu universitas terbuka. Nah, itu harapan kami terhadap warga masyarakat. Nah, tetapi kami juga menyadari betul bahwa universitas terbuka harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Universitas Terbuka secara berkala mereview kurikulumnya agar mata kuliah atau bahkan program studi yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Ya, barangkali pada era sekarang kebutuhannya seperti ini, mungkin 10 tahun yang akan datang eranya akan berubah, permintaan pasar akan berubah. Maka kami di Universitas Terbuka memiliki satu unit namanya Pusat Riset dan Inovasi yang salah satu tugasnya adalah mengintip masa depan. Kira-kira inovasi apa yang harus kita siapkan dalam mengantisipasi mahasiswa yang terus bertambah. Baik, Pak Rahmat,
dalam upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa nih, bisa diceritakan bagaimana kebijakan UT terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM seperti itu. Dan bagaimana program ini dirancang untuk mendukung kesuksesan akademik dan pribadi mahasiswa U17. Ya, Universitas Terbuka menyambut baik ya, menyambut baik gagasan MBKM karena dengan demikian mahasiswa akan memiliki pengalaman yang lebih luas. Mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas, ya ketika mereka itu terjun ke dunia pekerjaan, mereka sudah siap. Nah, Universitas Terbuka juga menawarkan program-program MBKM kepada mahasiswanya. Jadi ada pertukaran pelajar, kemudian ada program magang, kemudian yang terakhir yang lagi biasanya yang paling sering disebut-sebut itu adalah pertukaran pelajar mancanegara, yaitu ISMA. Nah, Universitas juga setiap tahun mengikuti program ini. Tahun lalu alhamdulillah ada 2 orang, tahun sekarang ini 3 orang yang akan berangkat ke Korea, ke Eropa, dan 1 lagi ke Korea. Jadi untuk mahasiswa Universitas Terbuka, Tribuners yang juga mahasiswa Universitas Terbuka atau akan kuliah di Universitas Terbuka, jangan khawatir. Universitas Terbuka juga ikut dengan program MBKM. Bahkan beberapa mahasiswa kami itu melalui ICE Institute itu mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi terkemuka di dunia, misalnya dari Harvard. Mereka juga bisa mengambil mata kuliah itu. Jadi tidak ada alasan kuliah di Universitas Terbuka hanya baca modul gitu. Tidak ada ketemu dengan dosen. Jangan khawatir, mahasiswa UT juga dapat berkiprah dalam kegiatan di luar termasuk MBKM guna mempersiapkan mereka untuk terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Baik, karena UT mencakup banyak sekali mahasiswa nih. Kita tahu ya mahasiswa UT itu banyak sekali. Mungkin tadi Pak Rahmat juga sudah menyebutkan gitu ya Pak. Ada ratusan ribu. Nah, UT memiliki mahasiswa yang sangat banyak ini. Gimana strateginya dalam mempersiapkan lulusannya supaya siap bersaing nanti di dunia kerja? Baik, jadi lulusan yang baik itu dihasilkan dari sebuah proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik itu adalah sebuah output dari perencanaan yang baik. Ya, jadi mulai perencanaan, proses, kemudian outputnya. Nah, ini semua kita rancang dengan baik karena kita punya pedoman jaminan kualitas tersebut. Mulai dari kita merancang kurikulum, kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Kurikulum itu dirancang dengan catatan 10 tahun ke depan akan seperti apa. Mata kuliah apa saja yang harus ditawarkan di setiap mata ajar di situ. Misalnya 3 tahun belakangan ini kita menyadari bahwa mahasiswa perlu penguatan dalam IT. Maka sejumlah inovasi kita kembangkan supaya mahasiswa juga bisa adapt dengan perkembangan teknologi. Misalnya sekarang kita menawarkan untuk teman-teman prodi hukum nih, salah satunya prodi program studi ilmu hukum di UT itu ada namanya praktik pengalaman beracara yang menuntut mahasiswa itu datang ke pengadilan, melihat seperti apa proses pengadilan. Nah, sekarang kita mulai menawarkannya melalui metaverse. Ya, jadi tidak perlu datang ke pengadilan, nanti silakan masuk ke aplikasi di dalam ruang pengadilan, nanti kita buat simulasi persis seperti pengadilan yang sesungguhnya. Nah, kemudian tutorial juga sama, tutorial kita perbaiki, tutor kita kita tingkatkan kualitasnya melalui berbagai pelatihan supaya apa? Supaya mahasiswa itu betul-betul mendapatkan bimbingan yang baik. Ya. Jadi pendidikan jarak jauh itu bukan mahasiswa itu dibiarkan belajar sendiri. Jadi dari awal kita persiapkan, jadi namanya bahan ajar kita itu namanya self instruction. Meskipun itu bisa dipelajari sendiri, ya, meskipun bisa dipelajari, kita menyiapkan intervensi, ya, dari perguruan tinggi, dari kampus, dari UT menyiapkan intervensi. Ada tutorial tatap muka, ada klinik ujian. Nah, kemudian ada namanya webinar
yang melibatkan para kaprodi dan dosen. Jadi jangan khawatir, perguruan tinggi jarak jauh itu bukan berarti belajar sendiri. Ada bimbingan, ada intervensi dari perguruan tinggi melalui pemanfaatan teknologi yang mudah, murah, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa. Baik, luar biasa. Tadi Pak Rahmat sempat menyebutkan juga dengan kolaborasi dengan Harvard. Nah, ini relevan juga pertanyaannya bahwa gimana strategi UT dalam menjalin kolaborasi internasional nih dan meningkatkan perhatian global supaya mahasiswanya itu bisa relevan nanti di skala internasional. Ya, mulai tahun ini alhamdulillah Universitas Terbuka sudah memiliki namanya International Program. Jadi sejumlah mata kuliah, sejumlah program studi yang mulai menawarkan mata kuliah dalam bilingual. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan demikian diharapkan mulai semester ini kita dapat menerima mahasiswa dari mancanegara. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa kita tersebar di dunia, mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, tapi kita ingin mengharapkan ada warga negara non Indonesia yang menjadi mahasiswa UT. Oleh sebab itu kita menawarkan program-program dalam bahasa Inggris, mulai dari bahan ajar, tutorial sampai dengan ujian. Nah, itu adalah salah satu upaya kami Universitas Terbuka untuk go internasional gitu ya, go internasional salah satunya. Program-program kerjasama lain dengan perguruan tinggi di luar negeri, kami menyadari betul bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Kami bekerja sama dengan ICDE seperti saya sampaikan. Kita bekerja sama dengan negara-negara pendidikan jarak jauh di Asia. Kebetulan UT selama 2 periode ini sudah 4 tahun ini dipercaya menjadi presidensi ASEAN Association of Open Universities, asosiasi perguruan tinggi jarak jauh se-Asia. Nah, kita presidensinya. Nah, kita melakukan kerjasama seperti itu dalam bidang berbagai hal, tridharma ya. Selain itu juga kita mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar Asia untuk misalnya dalam riset, pertukaran dosen, dan juga pertukaran mahasiswa. Baik, luar biasa. Makin semangat nih, saya jadi kepengen jujur daftar UT. Pak Rahmat, ada pesan nggak sih yang mau disampaikan langsung nih ke yang nonton nanti ya, calon mahasiswa dan juga masyarakat tentang pentingnya pendidikan terbuka dan jarak jauh? Baik, untuk Tribuners yang belum menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi marilah kita perbaiki kualitas masa depan kita, masa depan anak-anak kita melalui perguruan tinggi. Nah, pemerintah sudah menghadirkan perguruan tinggi negeri ya, yang ke-45 pada saat itu, bahkan sekarang Universitas Terbuka sudah menjadi PTNBH. PTNBH itu adalah perguruan tinggi yang kalau di dalam liga sepak bola itu kan ada seri C, seri B, sama seri A kalau di Italia itu. Nah, UT itu sudah masuk ke seri A. Padahal masih tergolong baru gitu. Artinya pemerintah percaya betul kepada Universitas Terbuka. Nah, pemerintah sudah percaya kepada UT, warga masyarakat Indonesia yang belum menjadi mahasiswa, ayo kuliah di Universitas Terbuka, mari meraih cita-cita untuk memperbaiki kualitas diri masing-masing, menjadi kebanggaan keluarga masing-masing, mengangkat harkat martabat keluarga dengan kuliah di Universitas Terbuka. Kenapa UT? Karena pertama UT negeri. Kedua, UT biayanya terjangkau. Ya. Di satu SKS di UT itu ada yang 36.000. Luar biasa. Iya, 36.000 satu SKS. Jadi kalau ada 2 SKS, ngambil 2 SKS, 36 kali 2 berarti 72. Terjangkau sekali ya, Pak. Sangat terjangkau. Negeri biaya terjangkau. Yang kedua, tidak perlu meninggalkan domisili masing-masing. Kalau yang membantu orang tuanya di pasar masih bisa, membantu orang tuanya di ladang masih bisa. Yang terakhir,
karena perguruan tinggi negeri PTNBH status ijazahnya sama dengan perguruan tinggi lain, dengan ITB, IPB, UI dan lain sebagainya. Ijazah UT diakui di negara Indonesia, bahkan di mancanegara. Seperti saya sampaikan tadi, banyak alumni Universitas Terbuka yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi tatap muka di luar negeri. Di luar negeri, luar biasa. Baik Pak Rahmat, terakhir boleh nih disampaikan harapannya dan juga untuk rencana masa depan UT ke depannya seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah tahun ini kado istimewa UT ke-40 tahun, itu kita mendapatkan akreditasi perguruan tingginya A. Wow. Ya, kita harapkan kita akan terus meningkatkan menjadi unggul nanti. Kemudian apa yang akan kita lakukan 10 tahun ke depan, kita akan investasi besar-besaran untuk pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu kita juga akan investasi penyiapan SDM UT yang unggul sehingga bisa adapt dengan kebutuhan masanya. Ya, dengan demikian kita harapkan akan semakin banyak inovasi-inovasi yang kita berikan kepada mahasiswa. Akses pendidikan betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat kita, baik yang ada di perkotaan, bahkan sampai saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok-pelosok tanah air. Luar biasa, keren banget. Ini jujur aku jadi makin tertarik nih, pengen daftar. Karena tadi Pak Rahmat sebelum kita mulai sempat nawarin, udah S2 belum? S2 dong di UT. Ini makin tertarik Pak, karena fleksibel sekali. Ya. Sesuai dengan kesibukan masing-masing tetap bisa dapat sarjana. Terima kasih banyak Pak Rahmat udah mampir di Tribun. Siap. Baik Tribuners, dengan hadirnya Universitas Terbuka di dunia pendidikan di tanah air, diharapkan dapat terus mencetak generasi muda yang unggul, yang siap bersaing baik nasional maupun di level internasional untuk membantu membangun bangsa. Saya Samira, sampai jumpa.